Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Jumpa kembali bersama saya di channel Mitra Guru, channel memberikan solusi dan informasi seputar pendidikan. Kembali lagi pada kesempatan kali ini saya bahas kembali tentang bagaimana memotivasi diri melalui alat 7 Habit. Nah, kali ini masuk ke pembahasan kebiasaan ke-6 atau habit ke-6, namanya wujudkan sinergi. Nah, ini seperti apa Bapak Ibu mewujudkan sinergi, kebiasaan-kebiasaan yang perlu dilatih dalam mewujudkan sinergi, karena sinergi ini adalah kebiasaan kerjasama yang kreatif. Nah, sekali lagi kebiasaan kerjasama yang kreatif loh Bapak Ibu ya, kreatif yang positif tentunya. Oke, gimana sih, apakah selama ini di sekolah atau dimanapun berada di organisasi kita sudah bersinergi? Untuk melatih sinergi ini perlu kebiasaan kerjasama. Ini ada kata-kata bijak. Sendiri kita hanya dapat berbuat sedikit, tentu saja ya, satu kepala mungkin berbeda dengan 2-3 kepala, maksudnya ini. Sendiri kita hanya dapat berbuat sedikit, sedangkan bersama-sama kita dapat berbuat banyak. Nah, ini kata-kata bijak dari Helen Keller yang akan menginspirasi kita mewujudkan energi pada tutorial singkat kali ini. Ini merupakan kelanjutan dari habit 5 ya Bapak Ibu. Nanti masih sisa satu lagi setelah habit 6 ini, habit 7. Saya akan sampaikan nanti di minggu ini juga atau minggu depannya. Harapannya kalau sudah mencapai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti kelarlah latihan-latihan kita, latihan menerapkan 7 Habit untuk menunjang etos kerja ini. Seperti biasa Bapak Ibu, di kebiasaan-kebiasaan baik habit 1 sampai 7 itu selalu ada prinsipnya. Nah, prinsip di 7 Habit loh ya tentunya. Prinsipnya keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya ya, ini keseluruhan menyatu ya, bersatu maksudnya ini. Oke, kembali lagi kita diingatkan, apa yang kita lihat, yang kita pikirkan, yang kita pahami itu akan mempengaruhi perbuatan kita, dan apa yang kita buat atau kita lakukan akan mempengaruhi hasil yang kita peroleh. Inilah paradigmanya Bapak Ibu ya. Di 7 Habit itu ada latihan merubah paradigma, kemudian ada prinsip, dan ada perilaku-perilaku yang harus diterapkan atau dilakukan baik secara pemikiran maupun secara tindakan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan setiap habitnya. Untuk yang habit 6 ini ada paradigma kalau yang tidak efektif, orang yang tidak efektif di pikirannya atau di hatinya atau di ucapannya atau di perbuatannya selalu sering bilang dalam hatinya atau pikirannya, cara saya atau cara Anda atau kompromi. Seperti ini. Padahal yang efektif enggak, cara saya juga enggak, cara Anda juga enggak, kompromi juga enggak. Jadi bersama-sama kita bisa menciptakan cara yang lebih baik, jalan yang lebih tinggi. Apa bedanya dengan kompromi? Nanti Bapak Ibu ya, nanti ada penjelasan berikutnya. Oke, ini paradigma orang yang tidak efektif, sedangkan yang adalah orang yang efektif itu keterangannya. Perilaku yang diperlukan untuk menerapkan habit 6 ini menghargai dan merayakan perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan itu dihargai Bapak Ibu, kemudian dirayakan, bukan dimusuhi, bukan ditentang, bukan malah justru diapakan begitu ya, diarogansikan atau dibully dan lain sebagainya. Terus ini menjalankan kerjasama kreatif. Ini perilaku yang diperlukan, sedangkan hasilnya nanti akan nampak ada inovasi dan penemuan-penemuan, baik inovasi itu dalam ide, penemuan-penemuan masih dalam ide, yang penting ide kreatif, itu maksudnya. Terus hasilnya nanti akan ada solusi yang baru dan lebih baik daripada solusi sebelumnya. Ada transformasi dalam hubungan, ada penghargaan terhadap perspektif yang beraneka ragam, ini merasa dihargai. Kan ada itu kadang-kadang perbedaan pendapat endingnya tidak dihargai, akhirnya mutung dan lain sebagainya. Nah, ini lagi-lagi masalah paradigma dan cara berpikir kita. Makanya kita perlu latih dari kebiasaan 1 sampai 7 ini. Berikutnya Bapak Ibu, ini sinergi. Sebenarnya ada videonya Bapak Ibu, lagi-lagi mohon maaf
untuk yang versi YouTube saya tidak bisa memutarkan, tapi kalau yang untuk versi workshop atau kita diskusi darat bisa kita lihat, kita sikapi untuk menambah referensi. Sinergi itu menggabungkan tindakan-tindakan kooperatif atau kekuatan untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin diraih sendiri. Nah, ini sendiri kesulitan, maka kita perlu sinergi. Sebenarnya video ini juga menggambarkan gimana sih cara-cara bersinergi. Baik, keterangan berikutnya. Mewujudkan sinergi yang perlu kita pahami dulu. Mewujudkan sinergi itu berorientasi hasil. Terus menguji, bereksplorasi, dan mencari perspektif yang berbeda secara terbuka untuk melengkapi paradigma Anda. Bersinergi itu bekerja sama menang-menang. Ingat Bapak Ibu, menang-menang ini habit 4. Bersinergi itu memiliki tujuan yang telah disepakati bersama. Ingat, ada cara membuat komitmen persekutuan bersama di habit 4. Sebuah proses yang berdisiplin. Nah, ini proses yang disiplin. Sedangkan mewujudkan sinergi itu bukanlah brainstorming, tidak membawa hasil apa-apa, bukan brainstorming Bapak Ibu ya. Bukan menerima gagasan orang lain yang pasti benar. Ya. Bukan kompetisi menang kalah. Ini semuanya harus menang-menang. Menang kalah pasti ada yang dirugikan. Menyerah pada tekanan orang lain, bersinergi bukan seperti itu. Terus bukan juga sekedar sebuah teknik organisasi. Kelihatannya bersinergi, tahu-tahu kompromi misalnya gitu ya. Oke. Berikutnya ada kejelasannya ini. Mewujudkan sinergi adalah sebuah proses berinteraksi yang dilakukan oleh orang yang sangat efektif untuk mencapai sinergi tersebut. Orang yang tidak efektif nggak bisa ini. Oke, ini jenis-jenis interaksi Bapak Ibu, jenis-jenis interaksi manusia. Sinergi atau alternatif ketiga kalau diumpamakan 1 tambah 1 sama dengan 3, bukan 2 Bapak Ibu ya. Bisa juga jadi 10, bisa juga jadi 100, maka hasilnya transformasi. Nah, ini maksudnya sinergi, bukan juga kompromi. Karena kalau kompromi 1 tambah 1 bisa jadi sama dengan 1,5, bahkan tidak 2. Jadi kompromi yang jelas-jelas ada yang tidak pas, dapatnya tidak 2 malah 1,5. Karena ada terjadi transaksi, namanya kompromi kok. Pasti ada salah satu yang harus menyesuaikan. Defensif, ini 1 tambah 1 diumpamakan itu sama dengan setengah, malah berkurang lagi. Defensif ini nanti akan mengalami kebuntuan. Bermusuhan, apalagi yang ini jenis-jenis interaksi 1 tambah 1 bukan 2, bukan setengah, malah minus. Ini juga mengalami kebuntuan bahkan negatif hasilnya. Ini jenis-jenis interaksi, makanya kita perlu sinergi atau mencari alternatif ketiga. Bagaimana sih mencapai sinergi tersebut? Ini Bapak Ibu, cara mencapai sinergi itu periksa dulu gagasan partner Anda, terus periksa juga gagasan Anda sendiri. Misalnya gagasan saya diperiksa, kemudian periksa kesediaan diri masing-masing. Kira-kira kalau saya punya gagasan, dia punya gagasan, kesediaan kapan ya kita menyatukan gagasan ini, waktu timingnya kapan ya, apa hari ini atau besok atau lusa, sore, pagi dan lain sebagainya. Itu periksa diri dulu namanya. Oke, setelah itu, setelah periksa diri lengkap, kira-kira refleksikan sudut pandang. Sudut pandang Bapak Ibu seperti apa, sudut pandang partnernya Bapak Ibu seperti apa, direfleksikan, dibayangkan, kemudian ditimbang-timbang gitulah. Oke. Setelah itu buat gagasan baru. Pendapatnya si A seperti ini, pendapatnya si saya seperti ini. Kira-kira kalau dibuat gagasan baru menyatukan pendapat gimana ya? Nah, itu setelah direfleksikan, diperiksa kembali lagi. Terus hasilnya seperti itu, muter seperti itu. Kalau sudah jelas, sudah paham, merefleksikan sudut pandang sudah dapat, periksa kesediaan diri sudah dapat, membuat gagasan baru sudah dapat, barulah nanti gagasan baru itu akan muncul yang namanya alternatif ketiga. Kalau sudah alternatif ketiga, ini mencapai sinergi. Oke, diulang lagi. Periksa kesediaan diri itu seperti apa sih? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Apakah Anda bersedia mencari jalan keluar
yang lebih baik dari apa yang ada di benak kita saat ini. Jadi kita punya ide sendiri, dia punya ide sendiri, padahal tujuannya yang sama. Gimana sih kita mencari jalan keluar? Tuh lebih dijelaskan lagi. Nah, kesediaan periksa diri itu seperti ini. Bersedia nggak dulu? Ya kalau nggak bersedia ya tahan dulu, jangan. Makanya periksa kesediaan diri dulu, apakah dia masih sibuk atau masih belum memungkinkan waktunya dan lain sebagainya. Merefleksikan sudut pandang. Ini maksudnya apakah kira-kira dia, partner Anda itu setuju dengan aturan sederhananya. Misalnya aturannya, misal ya ini contoh aja, saya tidak bisa mengajukan pendapat saya sebelum memahami pendapat Anda gitu. Begitu juga sebaliknya, Anda tidak bisa mengajukan pendapat Anda sebelum memahami pendapat saya. Jadi dipahami dulu masing-masing pendapatnya. Itu namanya merefleksikan sudut pandang. Kalau sama-sama paham, baru kita maju ke langkah berikutnya. Masalah pendapat aja belum paham mau maju, ya ini yang bikin berantem terus, nanti gak bisa sinergi, malah sebaliknya. Itu Bapak Ibu ya, tahapannya, cara-caranya seperti itu. Simple memang, tapi kadang-kadang kita hal-hal yang sederhana ini kita lewati begitu saja, sehingga di akhir-akhir baru sadar, oh iya kurang pas ya tadi, gini dan lain sebagainya. Begitu. Terus kalau sudah merefleksikan sudut pandang dirasa sudah cukup, menciptakan ide baru. Begitu Anda sudah saling memahami, usulkan berbagai alternatif dan perbaiki sampai Anda mencapai alternatif ketiga yang memuaskan semuanya. Udah periksa sudut pandang, refleksi dirinya sudah, apalagi ya sudah, langsung usulkan atau sampaikan ide-ide baru Anda. Tuh kira-kira. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa bersinergi ini sudah jalan atau tidak? Gampang. Misalnya Anda sudah menciptakan alternatif ketika Anda berdua atau bertiga itu mengalami perubahan hati, sudah enak, saling plong, dan sudah sinergi, merasakan energi dan semangat baru. Wah, ada semangat baru. Nah, ini juga sudah mengena sinerginya. Melihat berbagai hal dengan cara yang baru, merasakan bahwa hubungan yang ada telah mengalami transformasi. Nah, ini. Dan mendapatkan sebuah gagasan yang lebih baik daripada yang telah dimiliki masing-masing di awal-awal yang sebelumnya atau awal-awal tadi itu. Sudah ada gagasan barulah. Inilah perasaan kita, pikiran kita jadi plong bahwa kita sudah berhasil bersinergi, dan ini perlu kita latih. Oke, ya Bapak Ibu, ini sekedar mengingatkan bahwa kita sudah habit 1, be proaktif sudah, end in mind, segala sesuatu dengan tujuan akhir, ingat tujuan akhir atau goal. Terus yang ketiga, dahulukan yang utama, ini sudah kita pelajari, maka kita sudah namanya kemenangan pribadi. Nah, atau menuju kemenangan pribadi untuk menuju kemenangan publik, sudah tidak bergantung lagi kepada diri sendiri maupun orang lain, tapi tentunya dilanjutkan ke habit 4, 5, 6 itu supaya kemenangan publik atau saling ketergantungan karena kita saling membutuhkan. Nah, ini Bapak Ibu, berikutnya nanti akan saya sampaikan habit ke-7 minggu ini atau mungkin minggu depan. Kalau ada hal-hal yang masih mengganjal atau perlu disampaikan, silahkan saja diketik di kolom komentar ya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum mohon di subscribe dan sekaligus di share ke teman-teman lainnya. Barangkali motivasi-motivasi seperti ini bisa dibaca-baca atau ya sekedar merefresh kembali lah, agar kita bisa meningkatkan etos kerja diri sendiri atau pribadi kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk semuanya, sampai ketemu di lain waktu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.